Itu yang kita takutin. Kalau anak sekolah nulis diperiksa sama gurunya, itu menakutkan. Kalau kita ke luar negeri diperiksa identitas kita, itu saat-saat menegangkan. Ya, yang sudah pernah ke luar negeri sendiri-sendiri Pak, kalau luar negerinya aja, bukan bareng-bareng. Kalau pergi umroh kan bareng-bareng, ada yang ngurusin. Wah, kalau sendiri-sendiri deg-degan. Saya ini kan kata orang ustad. Ya Bapak Ibu bilang saya ustad kan, Buya lagi nyebutnya. Itu kalau udah di imigrasi saya deg-degan itu. Wah, ditahan gak ya gitu. Suatu kali saya ke Perancis pakai baju batik Pak. Wah, ini saktinya baju batik. Cuma sayang selama pandemi baju batik kita udah karatan Pak. Jadi yang karatan bukan hanya besi, baju batik nggak dipakai-pakai. Waktu itu di belakang saya, di depan saya itu banyak orang-orang Afrika pakai apa namanya, kayak orang-orang keren lah, eksekutif muda, jas, bajunya rapi, sepatunya masya Allah. Kita pakai sepatu 100 ribuan, dia rapi sekali. Tapi orang Afrika, orang Arab diperiksanya lama, walaupun bajunya rapi. Itu orang mengira kalau pakai baju rapi nggak bakal dituduh imigran, tapi dituduh kan muka nggak bohong. Saya pakai baju batik, saya masih ingat warnanya, warna begitu tuh. Nah, warna dia nih, yang ngomong tadi nggak boleh itu ya. Begitu warnanya dulu, tapi pendek. Nyampe di imigrasi malah disapa, apa kabar? Kita kaget. Baik. Nggak diperiksa Pak, paspor nggak ditanya, langsung. Diam-diam saya tanya, itu orang siapa? Ternyata istrinya orang Jawa. Orang Prancis itu. Dulu waktu masih belum nikah, punya gaji 500 ribu udah seneng ya. Bener. Pas udah nikah, gaji 5 juta kayaknya belum cukup. Dapat tunjangan jadi 15 juta kayaknya belum cukup. Dapat proyek 50 juta kayaknya belum cukup. Proyek kok 50 juta, ini proyek abal-abalan nih gitu. Begitulah terus. Ternyata nggak ada namanya orang puas. Semakin keriput, semakin nggak puas. Itu begitu kita. Itu namanya hawa. Maka Nabi mengatakan al-ajiz, dia nanti jadi lemah. Orang-orang begitu akan capek. Taiba abdud dinar, sungguh lelah orang yang obsesi hidupnya mencari duit. Jujur aja Pak, Bapak ini kalau Bapak udah enak jadi kombes Pak, yang bawahan, yang tiap hari ngomong siap, capek loh Pak. Hormat, capek itu, serius, capek bener itu. Apalagi dia nih pangkatnya biasa, yang jadi perwira umur kemarin sore harus ngomong kadang umur anaknya. Siap. Nah, itu harus dikasih tahu sama perwira tuh. Kamu jangan terlalu kaku. Kasih tahu sama bintarannya. Ya, dekat sama dia tuh, jangan stres kamu ntar ya. Capek itu. Kalau dia pengen cari duit, capek kerja begitu. Gaji siapnya aja nggak bisa Pak, nggak cukup itu. Tunjangan untuk hormat nggak cukup. Kalau dia nggak cinta kepada Allah, dia tidak ingin menjalankan tugasnya, dia pengen dapat sesuatu yang lain, dia kerja cuma pengen dapat ngisi kantong, capek begitu, lelah. Ada orang berangkat kerja, berangkat pagi pulang sore, bener? Capek nggak? Capek. Jadi kalau obsesi kita mencari dunia capek, maka hanya ada satu jalan. Jadikan bekerja di dunia itu nilainya akhirat.
Gimana caranya? Sama seperti tadi. Jika pemimpin mau jadi wali, torikotnya bukan torikot Naqsyabandi Syazili Samani, bukan. Torikotnya apa tadi? Amanah dan adil. Tinggal dicek aja adil nggak? Tinggal dicek aja amanah nggak? Oh, masa lalu, kan masa lalu ini kan ada tahun baru, bisa buat lembaran baru, nggak usah khawatir, ya. Sebelumnya saya bisa pernah makan duit subhat, duit samar, ke depan kan bisa diperbaiki. Kalau jangankan duit yang gak jelas, dulu di masa Rasulullah, orang yang sudah lama hidup makan riba lalu tobat, kata Allah, falahu ma salaf, ya, bagi dia apa yang telah berlalu biarin. Syukur-syukur nggak ditembak sama KPK. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam satu riwayat dalam menjelaskan hadis ini, Umar kemudian berkata, hasibu qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil 'aradil akbar. Kata Sayyidina Umar, hasibu, hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Di riwayat lain ada tambahan, mutu qabla an tamutu, matikanlah dirimu sebelum mati. Maksudnya apa? Ini kita nih kerja, sebelum kita diaudit, kita audit dulu kerjaan kita. Ada nggak yang masalah? Kita benerin dulu sebelum kita benar-benar diaudit. Kalau di dunia orang takut kepada, kalau orang pemerintahan BPK, ya, BPK, KPK, yang penting nggak tambah I belakangnya, BPKI. Itu yang kita takutin. Kalau anak sekolah nulis diperiksa sama gurunya, itu menakutkan. Kalau kita keluar negeri diperiksa identitas kita, itu saat-saat menegangkan. Ya, yang sudah pernah keluar negeri sendiri-sendiri Pak, kalau keluar negerinya aja, bukan bareng-bareng. Kalau pergi umroh kan bareng-bareng, ada yang ngurusin. Wah, kalau sendiri-sendiri deg-degan. Saya ini kan kata orang ustadz. Ya Bapak Ibu bilang saya ustadz kan, Buya lagi nyebutnya. Itu kalau udah di imigrasi saya deg-degan itu. Wah, ditahan gak ya, ditahan gak ya gitu. Satu kali saya ke Perancis pakai baju batik Pak. Wah, ini saktinya baju batik. Cuma sayang selama pandemi baju batik kita udah karatan Pak. Jadi yang karatan bukan hanya besi, baju batik nggak dipakai-pakai. Waktu itu di belakang saya, di depan saya itu banyak orang-orang Afrika pakai apa namanya, kayak orang-orang keren lah, eksekutif muda, jas, bajunya rapi, sepatunya masya Allah. Kita pakai sepatu 100 ribuan, dia rapi sekali. Tapi orang Afrika, orang Arab diperiksanya lama, walaupun bajunya rapi. Itu orang mengira kalau pakai baju rapi nggak bakal dituduh imigran, tapi dituduh kan muka nggak bohong. Mau dipoles apa aja muka ini kan begitu. Saya pakai baju batik, saya masih ingat warnanya, warna begitu tuh. Nah, warna dia nih, yang ngomong tadi nggak boleh itu ya. Begitu warnanya dulu, tapi pendek. Nyampe di imigrasi malah disapa, apa kabar? Kita kaget. Baik. Nggak diperiksa Pak, paspor nggak ditanya, langsung. Diam-diam saya tanya, itu orang siapa? Ternyata istrinya orang Jawa. Orang Prancis itu. Oh begitu kalau kita punya sahabat saudara, ya. Kalau kita ini punya kenalan atau punya saudara di alam sana, Bapak enak, pas nyampe di imigrasi Munkar Nakir dia bilang, oh kamu jalan-jalan terus. Tapi kalau nggak kenal, dia bilang, kamu siapa? Ditanya persis semua, identitasnya siapa, nama kamu siapa.
Kamu bapaknya siapa? Dulu ngaji sama siapa? Itu baju, itu bahan-bahannya dari mana? Jadi baju kita ini Pak, ini ditanya banyak ini. Nih baju antum ditanya semua ini. Ditanya semua itu Pak, nggak ada yang nggak ditanya. Dan pertanyaan satu baju lamanya bukan main. Jadi jangan macam-macam sama fulus. Hantunya besar itu. Belum Munkar Nakir yang nanya, baru asisten Munkar Nakir tuh yang nanya. Jadi sebelum masuk ke pertanyaan Munkar Nakir, siapa Robmu, siapa Tuhanmu, kita diperiksa dulu di imigrasi depan. Imigrasi barzakh. Ulamanya bukan main, ya. Itu handphone Pak, ditanya semua, kamu dulu ngelihat itu jam sekian ya, kamu telepon dia dulu ya, kamu dulu selingkuh ya, lengkap semua Pak. Kan sudah dihapus sama kita, kan nama dia nggak dihapus. Gimana? Mau? Kalau nggak punya orang dalam, kalau nggak punya orang dalam. Kawan saya keluar dari Uzbek Pak, kawan saya pejabat, dia pejabat di Indonesia, pejabat Pak. Mungkin kalau di polisi udah selevel Bapak mungkin. Berarti dia punya anak buah toh. Ini Bapak kalau nggak pakai baju biasa seperti rakyat jelata dia. Ya kalau udah pakai baju biasa. Pulang kami dari Uzbek, dia pakai kopiah kupluk, tapi kupluk kayak antum itu tuh. Itu persis kayak gitu. Orang Uzbek taunya kopiah begitu, kopiah Afghanistan. Orang Afghanistan kalau pakai serban, dalamnya begitu. Uzbek sedang trauma dengan perang orang Afghanistan. Itu teman saya ditahan Pak. Yang nahan sih mbak-mbak cantik, tapi setelah ditahan dicuekin aja, dibiarin, jadi tahan aja, nunggu syafaat. Udah 2 jam kita nunggu. Akhirnya kita inisiatif, ini kenapa nih teman kita ditahan? Akhirnya teman saya, seorang perempuan, yaudah saya ngomong, dia bahasa Inggris ya oke. Dia bilang, itu that's my friend. Ya. Siapa? Tunjuk, masuklah ke kamar. Ini teman saya ini. Diliatin, kayaknya nggak ada muka-muka teroris ya kan? Baru dia bilang, oh udah jalan. Tahu nggak Bapak, saya pakai kopiah apa waktu itu? Kopiah yang kita beli di pasar-pasar Uzbek. Kopiahnya unik lah ya. Karena saya pakai kopiah itu jalan nggak diperiksa. Lihat, cuma pakai simbol. Tadi belum pakai ini Pak, udah dijemput. Ya, disuruh pakai di boot. Saya ngantuk. Takut malah rusak, lecek dia. Jadi kalau udah pakai kopiah mereka, simbol mereka, selamat kita. Maksudnya gimana? Ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Nabi diberi baju, diberi jubah. Jubah itu kayak mantel luar. Hadis sahih Imam Muslim. Lalu Nabi SAW senang dipakai oleh beliau. Setelah dipakai belum lama, tiba-tiba ada orang berdiri, wahai Rasulullah, demi Allah, yang kau pakai itu sangat bagus, tolong berikan kepadaku. Kita yang ngasih gimana? Kesel nggak sama orang begini? Kesel. Nabi kesel nggak? Tak. Nabi penyayang sama umatnya. Nabi itu nganggap umat itu anak. Kalau ustadz nganggap umat apa? Komoditi. Jangan. Ya. Jadi ladang. Jangan, nggak boleh Pak. Umat itu anak. Akhirnya Nabi mengatakan, agak tarik napas panjang. Baik, tunggu sebentar. Nabi pengen menyenangkan dulu orang yang ngasih. Dan ada rahasia kedua. Nabi itu bau badannya itu harum, lebih harum daripada kasturi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi pakai sejenak supaya yang memberi senang, supaya harumnya pindah kepada itu baju.
Lalu beliau kemudian berdiri, melipat dan memberikan kepada yang minta. Bapak jangan minta kopiah saya, ini baru dikasih nih. Itu mereka yang minta disidang oleh sahabat lain. Nabi udah pulang, disidang. Kamu apa-apaan sih? Pakai pegang-pegang leher tuh, ya? Kamu apa-apaan? Kira-kira begitu. Rasulullah itu baru make. Kamu kurang ajar, nggak punya etika. Oh, digituin sama sahabat-sahabat lain. Beliau tenang aja. Yang penting baju Rasul udah mandi ya kan. Mau dihardik, mau apa terserah. Ya. Lalu dia mengatakan, tahukah kalian kenapa aku mau minta jubah Rasulullah? Karena aku ingin nanti dikafani pakai jubah Rasulullah SAW. Itu sahabat nggak jadi marah. Jadi marah, mau nangis nggak kira-kira tuh? Kita yang tadi mau marah, jadinya mau nangis. Tahukah engkau? Itu jubah yang dipakai Rasulullah sekarang di tangan saya. Saya sudah mau dekat kepada kematian. Aku ingin dibalut dengan pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ini sudah pakai simbol-simbolnya Nabi, kira-kira nanti gimana? Bakal ditanya mungkar nakir nggak? Nggak bakal, ya, nggak bakal, nggak bakal ditanya. Masuk satu kantor nggak punya kartu, boleh masuk nggak? Masuk kantor nggak punya kartu, bisa masuk nggak? Nggak bisa. Tapi kita masuk sama Pak Kombes, bisa nggak? Bisa. Saya bukan PNS kan? Saya bukan PNS Bapak Ibu. Saya dosen tapi tidak mau jadi PNS. Kalau masuk kantor mesti pakai fingerprint, baru kebuka pintunya. Atau harus pakai kartu, kalau nggak diusir Mas Satpam. Tapi kita masuk sama Pak Sekda, kira-kira berani nggak Satpam musir? Nggak berani. Waktu kita ke Kucing, Sarawak, itu lift pejabat sama orang biasa dibedain. Saya bukan pejabat, saya orang biasa, tapi diundang oleh pejabatnya. Masuk liftnya lift pejabat, nggak ngantri sama orang. Ini bahasa-bahasa majazi. Di dunia begitu, di sana juga sama. Inilah yang kita sebut syafaat. Ya, kita sebut apa? Maka berkenalanlah, bermajlislah dengan orang-orang yang kenal kepada Allah. Gak cukup soleh, kenal kepada Allah. Kalau udah kenal sama Allah, berarti orang-orangnya Allah, ahlullah. Kalau sudah kenal Allah, maka siapapun di lingkaran orang kenal Allah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.